seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kirim salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kami dari kelompok 5 akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, saya persilakan kepada kelompok 5 untuk memaparkan materi. Baik, langsung saja. Ontologi dalam filsafat pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Ontologi adalah kajian tentang hakikat, ada atau wujud dalam filsafat pendidikan. Ontologi membahas hakikat pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tujuan pendidikan. Dalam pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, ontologi pendidikan mencakup 1. Hakikat peserta didik. Siswa madrasah ibtidaiyah berada pada tahap perkembangan konkret operasional, lahir dalam keadaan fitrah dan memiliki potensi jasmani, akal, serta rohani yang perlu dikembangkan. 2. Hakikat guru. Guru tidak hanya pengajar, tapi juga pendidik, pembimbing, dan teladan. Guru pendidikan guru madrasah ibtidaiyah harus menguasai ilmu umum sekaligus ilmu agama. 3. Hakikat proses pendidikan. Usaha sadar dan sistematis untuk mengembangkan potensi siswa secara kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan berlandaskan nilai Islam. Hakikat tujuan pendidikan. Melahirkan guru madrasah ibtidaiyah yang profesional dan islami serta membimbing siswa menjadi insan beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Epistemologi dalam filsafat pendidikan dan pendidikan madrasah guru madrasah ibtidaiyah. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita tahu apa yang kita tahu. Dalam konteks pendidikan guru madrasah ibtidaiyah berarti 1. Bagaimana anak-anak dan guru ini mendapatkan pengetahuan. 2. Bagaimana pengetahuan itu diajarkan. Dan 3. Bagaimana kita tahu bahwa pengetahuan itu benar. Penerapan epistemologi dalam filsafat pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Yang pertama, sumber pengetahuan. Dari mana kita tahu? Ada beberapa cara utama kita mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, pengalaman atau empiris. Kita tahu sesuatu karena kita melihat, mencoba atau merasakan sendiri. Misalnya, anak tahu api itu panas setelah menyentuhnya. Yang kedua, logika, nalar atau rasional. Kita tahu sesuatu karena kita berpikir, menganalisis, dan menyimpulkan secara masuk akal. Misalnya, anak tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan dia memahami konsep penjelasan. Yang ketiga, intuisi atau perasaan hati. Kita tahu sesuatu karena ada perasaan atau bisikan hati yang muncul tiba-tiba. Misalnya, seorang guru merasa ada yang tidak beres pada siswanya tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, metode perolehan pengetahuan di PDMI. Bagaimana cara mendapatkannya di sekolah? Di PDMI pengetahuan didapatkan melalui yang pertama, belajar langsung. Anak-anak diajak mengamati lingkungan atau melakukan percobaan sederhana untuk belajar dari pengalaman nyata. Kedua, berpikir bersama. Anak-anak diajak diskusi, bertanya, dan berpikir logis untuk memecahkan masalah atau memahami konsep. Ketiga, menanamkan nilai agama. Pengetahuan juga didapat dari memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam agar anak memiliki akhlak yang baik. Ketiga, validitas pengetahuan. Bagaimana kita tahu itu benar? Untuk memastikan suatu pengetahuan itu benar, kita mengujinya dengan yang pertama diuji dengan pengalaman. Apakah pengetahuan itu sesuai dengan apa yang kita alami atau terjadi di dunia nyata?
filsafat pendidikan begini. Aksiologi berasal dari kata aksios dengan yang artinya dari dalam rumus yang arti rumus. Jadi aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang nilai dalam konteks filsafat pendidikan. Aksiologi membicarakan tentang tujuan, manfaat dan nilai dari pendidikan itu sendiri. Begitu sejauh mana pendidikan memberi arah pada pembentukan manusia yang bernilai, bermoral, berakhlak dan bermanfaat bagi kehidupan. Peran aksiologi dalam pendidikan guru madrasah ibtidaiyah membentuk tujuan pendidikan, membantu merumuskan tugas pendidikan Islam di NU tertib untuk siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar. Yang kedua, menjadi landasan nilai dalam pembelajaran. Begini tidak hanya berorientasi pada proses itu, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak siswa. Aksiologi memberi arah pada pendidikan tidak sekedar menghasilkan moralitas, tetapi juga manusia bermoral. Yang ketiga, mengarahkan peran guru dan guru PGMI dibekali kesadaran bahwa setiap aktivitas pembelajaran harus bernilai ibadah, mendidik dengan keteladanan, serta menanamkan nilai Al-Quran dan hadis. Yang keempat, membentuk kurikulum yang bernilai Islam. Kurikulum PGMI disusun bukan hanya berdasarkan kebutuhan akademik, tetapi juga kebutuhan spiritual, moral dan sosial, dan berakar pada nilai-nilai Islam. Aksiologi pendidikan dalam PGMI berperan sebagai kompas nilai agar pendidikan di madrasah ibtidaiyah tidak kehilangan arah, tetapi berpijak pada tujuan utama pendidikan Islam, yakni membentuk generasi yang cerdas secara intelektual, emosional, spiritual dan moral. Jadi kita lebih penasaran dari kelompok kami. Sebenarnya ada yang menanggapi. Aksiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai. Nah, pertanyaan saya, apa konsekuensi jika dalam konteks PGMI ya, apa konsekuensi jika seorang guru mengabaikan aksiologi ini dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara-saudara. Mungkin ada dua kesempatan lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari tadi.
yang pengetahuannya itu benar. Tapi kalau diuji, ketiga validitas ini tidak masuk dalam pengetahuan itu, tapi pengetahuan itu benar. Paham sih arah pertanyaanku? Kamu disalahkan. Di bagian B, epistemologi dalam filsafat pendidikan PGMI. Kemudian masuk di poin C, validitas pengetahuan. Bagaimana kita bisa tahu apa yang kita tahu? Jadi itu kan dalam makalah. Nah, sebuah kebenaran pengetahuan itu bisa diuji dengan 3 cara: logika, pengalaman, dan agama. Menurut Tak, kira-kira adakah pengetahuan yang pengetahuan itu benar? Tapi kalau ditinjau lagi, ketiga validitas ini, cara menguji ini tidak masuk dalam materi yang tadi bilang itu, yang pengetahuan yang benar itu. Seperti itu. Ada tidak pengetahuan yang seperti itu yang benar? Nah, juga tadi